Oke, untuk di part yang 21 ini, part terakhir, kita membuat tutorial sum nilai pembayaran menggunakan JavaScript ya. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Kita buka VS Code-nya di sini. Kita ke view data pembayaran yang di bagian from group row-nya, div class from group row-nya. Yang input password 3. Ini kita sampai div penutup. Kita buat alt shift down 2 kali. Nah, terus kemudian di sini untuk pembayaran yang pertama kita ganti jadi pembayaran UAS. Terus yang ketiga kita ganti jadi pembayaran semester. Oke, kita save. Kemudian di sini read only-nya kita hapus yang 2 ini biar kita bisa edit. Coba kalau kita lihat hasilnya, kita refresh dulu. Oke, kita view pembayaran. Nah, di sini udah muncul ya. Ini bisa diedit. Oke, terus lanjut lagi. Kemudian di sini kita akan menghilangkan yang pembuatan remember me, yang tulisan remember kita hilangin dari sini sampai kita hapus. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, di sini remember-nya udah tidak kelihatan lagi. Terus selanjutnya, kemudian untuk yang value-nya ini kita hilangin aja. Kita hilangin. Kita hilangin juga. Oke, kita save. Habis itu oke, terus nanti tuh kita akan mau buat yang kalau kita lihat bayar ini nanti langsung ke bayar, bukan kembali lagi ke halaman dashboardnya. Jadi kita balik ke VS Code-nya di bagian view data pembayarannya. Dari tag from ini, tag from pembuka sampai penutup kita hapus. Form penutupnya mana? Mana ya form? Nah, ini kita hapus. Oke, kita save. Oke, di bagian on-click ini yang di button mana nih? Di view data pembayaran. Di sini kita tambahin on click. Terus kita kasih bayar buka kurung. Oke, kalau udah di bagian div card body-nya ini, bukan div card footer, kita buat script di sini. Terus kita buat function bayar salah. Terus
buka kurung kurawal, alertnya oke. Alert oke. Oke, kalau udah kita kasih titik koma, jangan lupa. Habis itu kita save. Coba kita lihat hasilnya, kita refresh. Kita coba. Nah, di sini template bayar. Nah, di sini udah muncul alertnya ya. Oke, kita oke. Submit batal. Terus oke, kalau udah lanjut di sini untuk ID-nya. ID ini kita ganti jadi ID UAS. ID UAS, terus yang bawah ini kita ganti jadi ID SMT. Oke. Terus di bagian ini alertnya kita komentarin dulu. Terus di si bawahnya kita kasih UAS sama dengan dokumen titik get element by ID, terus UAS. Oke, di sini kita titik koma. Terus ini kita kasih file save down. Oke, terus UAS-nya kita ganti jadi semester. Terus ini juga kita ganti jadi semester. Oke, kalau udah save. Kemudian kita buat untuk jumlah hasil dari UAS sama semester. Jumlah UAS ditambah semester. UAS ditambah semester. Titik 2. Oke, di sini kita kasih tanda petik. Oke, udah. Habis itu kita save. Untuk hasilnya kita taruh di alert. Kita buka. Nah, di sini kita taruhnya jumlah. Oke, kalau udah kita lihat hasilnya. Kita refresh. Oke, terus kita lihat. Nah, di sini kalau kita mencet bayar, nah di sini udah muncul ya jumlah. Ini kita tambahkan dulu value di sini. Jadi kan kita belum nambahin untuk kotak UAS sama semesternya ya, angkanya. Di sini kita kasih value dulu. Kasih value. Terus kita titik koma. Di sini juga sama, kita kasih value. Titik koma. Kita save, kita lihat hasilnya. Kita refresh dulu. Coba misalnya kita taruh sini misalnya 70, kita bayar. Isi jumlah, bentar. Di sini aku kasih tanda petik ya, harusnya nggak usah. Coba kita lihat hasilnya. Oke, kita ulang.
Oke, kita bayar. Nah, di sini udah muncul nih totalnya. Oke, lanjut lagi. Ini kan di situ tadi datanya dia nggak mau apa, di sini nggak ke jumlah, malah kayak sejajar. Jadi kita tambahkan di sini parsein UAS, kita kasih ke kurung, aduh. Terus di sini kita kasih parsein juga. Kita buka kurung, tutup kurung. Nah, kita titik koma. Oke, habis itu kita coba lihat hasilnya. Oke. Refresh dulu, guys. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini udah langsung otomatis ke hitungnya total di berapa? 7.120.000. Oke, lanjut. Kemudian kita balik lagi ke VS Code, kita mau tambahin function di sini di UAS sama semester biar kalau jadi kita nanti langsung otomatis bayar gitu. Kita kasih on input, kita kasih bayar. Oke, terus yang di bawahnya juga kita samain, kita copy, terus di sini kita kasih paste. Oke, lanjut. Kalau udah, nanti kalau itu dia langsung otomatis ke function bayar ini, guys. Coba ya. Oke, terus kita mau salin ini yang di bagian semester. Ini oh ya, di bagian semester ini kita salin, kita alt shift down. Oke, habis itu terus di sini kita ganti jadi jumlah, jadi jumlah di sini. Yang ini kita hapus, terus di sini kita ganti jadi hasil. Oke, kalau udah kita save, kita tambahkan di sini untuk functionnya. Ini alertnya kita komentarin aja. Yang ini kita tambahin, salin, kita paste. Nah, di sini dari jadinya kita ganti hasil, terus get elemen by hasil. Oke, kita save, kemudian kita buat lagi di bawahnya, kita masukkan nanti hasilnya ke dalam value, terus sama dengan jumlah, kita ketik koma. Oke, kita save, lihat hasilnya, kita refresh, coba ya berapa. Nah, di sini coba kita 500 juta, ini 90. Kita bayar. Kok nggak muncul ya? Bentar, guys. Oke, di sini nah kita coba lagi ya.
Kalau misalnya cuma satu doang yang keisi, nanti dia bakal ada tulisanannya. Coba kalau dua-duanya keisi, nanti dia langsung menjumlahkan. Nah, jadi 120.000. Oke. Kita lanjut lagi. Balik lagi ke VS Code-nya, kita tambahkan untuk if else-nya. Di sini kita kasih if kita kasih kurung, kita kasih ini, jadi tidak ya. Kalau misalnya jika isnan jumlah betul, maka nanti hasilnya, kalau isnannya betul, nanti hasilnya jumlah. Kita buat kurung kurawal, kita ini. Nah, ini kita masukin ke dalam. Paste di sini. Terus kita buat else-nya. Kalau salah, berarti kalau salah datanya, berarti nanti dia hasil value-nya 0. Oke. Kemudian di sini kita pakainya number di input type text. Ini kita ganti jadi number. Oke. Yang di atas juga kita ganti jadi number. Oke, udah. Kita save. Lagi di atasnya juga kita kasih number. Oke. Kemudian di hasilnya kita tambahkan date unlink biar nggak bisa diubah-ubah. Oke, coba kita lihat hasilnya. Lihat hasilnya, kita refresh dulu. Oke, kita lihat hasilnya. Kita misalnya 7.000. Di sini udah nggak ada tulisan nanya lagi ya guys. Nah, ini langsung otomatis dia ke input. Nah, oke, gitu guys. Oke, di sini kita balik lagi, kita tambahin setiap datanya value ya. Di sini di setiap ID, setelah ID-nya. Bentar, mana nih? ID-nya UAS, dari UAS. Di sini kita tambahin value biar kalau kita belum isi itu dia masih dia ada tulisan nolnya. Value 0. Lalu kita kasih tanda petik 0. Di sini tidak salin. Copy. Kita paste lagi. Kita paste lagi di sini. Oke, udah. Kalau kita lihat hasilnya, nah di sini udah muncul 00 semua ya guys. Sekarang kita harus tambahin value 0. Oke, lanjut lagi. Oke guys, coba kita ini ya, kita coba kita kasih angka di sini, misalnya 10.000, 1.000, kita kasih 2.000.
Nah, dia langsung otomatis muncul, dan ya ini dia untuk di part terakhir kita. Oke, yang perjalanan sangat panjang sekali, akhirnya kita selesai. Oke, terima kasih guys. Kita akhiri, dadah.